Tapi duit itu nggak akan ada apa-apa tanpa eksekusi yang rapi, tanpa ide yang baik, tanpa strategi yang oke, tanpa kreativitas yang matang. It won't go anywhere. Duit itu bisa menjadi vehicle, bisa menjadi mobil atau motor yang bisa membantu lo menuju tujuan lo. Tapi pada akhirnya, duit is just a means, a tool. Tools lain lu apa? Kebanyakan orang selalu mikir, ya iyalah gue gak sukses, duit gue yang itu diinvestasi sekian, yang itu dikasih duit banyak, ya pantesan gue gak sukses. Itu cuma alasan doang. Banyak orang yang bukan gue, banyak orang bisa sukses dalam bisnis dan usaha dan dengan duit yang terbatas karena dia memakai tools yang lainnya untuk sukses. Iya, duit sangat penting. Gua nggak akan munafik, duit itu sangat penting. Tapi jangan mindset lu, ya iyalah gua nggak sukses, duitku cuma segini. Susah, gue yakin. Tapi pikirin apa yang lu bisa kontrol, pikirin apa yang lu bisa kuasai. Plan lu, strategi lu, kekuatan lu berpikir, apapun itu. Jadi itu ya Wulan ya. Dan terakhir Wulan, semoga lu sukses dengan apapun yang lakukan, gue doain. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Wulan dong. Iya Pak Wulan ya. Berarti Andovi itu memang duit tidak menjamin segalanya. Kalau sedikit, kalau banyak pasti terjamin gitu ya. Enggak gitu. Lebih memudahkan mungkin iya, tapi bukan berarti sukses. Banyak orang kok anak-anak orang kaya, duit gede-gedean bisnisnya gagal semua. Banyak banget kan dia kan? Banyak banget anak orang kaya mending punya duit dari papi ai, mami ai. Punya duit, belum tentu bisnis mereka berhasil. Papi transfer. Karena di hati mereka, gue cuma mau bikin bisnis karena papi ai, mami ai kasih gue duit. Man, there's many stories. Apakah juga ada anak-anak orang kaya, papi ai duitnya berhasil? Juga ada. Iya. Tapi don't make it the reason why gue gagal karena gue gak punya duit mami ai, papi ai. Ya udah, it's okay. Nggak usah bandingin diri lu sama orang lain. Nggak usah. Belajar aja. Belajar. Oke, kalau orang ini sukses, kenapa dia sukses? Apa yang gue bisa belajar dari orang ini yang gue bisa terapkan ke diri gue? Itu sih. Oke, yakin ya intinya ya. Oke, pertanyaan lagi. Gue suka nih pertanyaan atau waktu gue nggak tahu sih. kita pertanyaannya nanti dari Online. Oh, ada pertanyaan online. Online kita hampir 10.000 mahasiswa ya. Wow, tepuk tangan dong guys. Halo online. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan online, tadi dari panitia ingin memberikan jaket untuk Andovi. Oh, jaket. Mana tadi jaket yang dijanjikan? Oh, di sini. Jaketnya di sini. Ada? Di sini. Sudah. Coba di sini. Jaketnya di sini. Jadi lama dikit gitu ya. Ada jaket. Dia kaget. Jadi. Waduh, keren sekali. Ini apa nih? Iya. Wih. Pakai dulu ya. Waktu itu Semoga muat ya. Keren ya? Iya. Jadi Nah, ya kalau kita dengar ya Andovi ini statement-statementnya itu dalam loh maknanya. Kalau kalian dengarkan secara cermat gitu ya. Sayang kalau tidak mendengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. waduh. Karena dia itu punya visi besar dalam hidupnya. Ini Pak Hatta, mungkin saya sedikit bantu Pak Hatta untuk menjawab goals life-nya dia. Oh, purpose of life. Jadi dia itu ingin membuat sebuah konten hiburan dan menstimulan generasi muda Indonesia untuk dapat berpikir secara kreatif, berpikir secara kritis untuk memberikan impact positif terhadap generasi muda Indonesia. Intinya lebih ke sana sih ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan online. Teman-teman online harus kita sapa. Halo, apa kabar semuanya? Oh, di sini. Ada di sini. Oh. Ini pertanyaan. Halo teman-teman online. Pertanyaannya saya bacakan ya. Boleh. Nama Gustomi Nugroho dari Fakultas Teknik, usia 24 tahun. Status saya tinggal putra belum ganda. Tunggal putra.
Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Oke. Pertanyaannya, Tinggal putar. saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menyampaikan titipan salam dan ucapan terima kasih dari salah satu teman saya bernama Syifa Kurota Aini, penerima beasiswa Dalopes. Pada tahun 2018 di Universitas Negeri Surakarta. Berkat beasiswa ini teman saya berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan sekarang menjalani usaha freelance fotografi. Terima kasih Kak Andovi dan seluruh tim beasiswa ya. Saya bacanya itu bergetar loh. Dari hati banget nih, dari bergetar banget. Ada orangnya di sini, ada timnya di sini memberikan beasiswa untuk bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi Sebenarnya ini bisa sedikit bercerita. cerita ini sedikit unik. Dulu gue kasih beasiswa ini pas tahun 2000, gue sama Kak Jo ya, di tahun 2017-2018. Karena waktu itu Skinny Indonesia 24 dapat 1 juta subscribers. Nah, ada sebuah kultur di YouTube di zaman itu dan zaman sekarang juga. Untuk ketika lo hit milestone tertentu, ada sebuah something lah. Di contoh, banyak orang giveaway. Oh, 1 juta subscribers, gue kasih duit, gue kasih kulkas, whatever. Waktu itu gue sama Kak Jo gini, gue gak mau. Gue sama Kak Jo ngomong, 1 jutanya Skinny Indonesia 24 gak boleh cuma giveaway gitu-gitu doang. Kita giveaway pendidikan dan beasiswa. Jadi di saat itu gue sama Kak Jo kasih tiga mahasiswa dan salah satunya si Syifa ini. Ada juga yang kita kasih kedokteran di Lampung sama satu di UGM juga. Jadi ada tiga-tiganya udah lulus. Jadi kita biayain biaya mahasiswa per semesternya sampai mereka lulus. Jadi tiga-tiganya. Jadi itu background ceritanya. Mindsetnya asik ya. Anak muda memikirkan juga pendidikan di Indonesia gitu. Ya even belum seluruh bangsa Indonesia ya, tapi setidaknya ini stimulan-stimulan oke lah. Gila. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Ada lagi? Ini dari online atau dari offline? Oh, dari lagi. Ini online. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivara Dita dari kelas TI 22 Ya ampun, lengkap. Nomor induk mahasiswa 3122-10498. Izin bertanya Kak, sebagai seorang entrepreneur muda, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada di era digital saat ini? Apakah strategi khusus bisa kita terapkan untuk mengidentifikasi tren atau kebutuhan pasar? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa bisnis yang kita bangun mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia teknologi dan digital? Terima kasih. Oke, asik. Tunggu, ini berarti dari universitas ini? Bukan, ini orang lain. Gimana? Ini bukan. Kampus dari sini. ini, kampus. Oh, tapi dia nggak datang. Nggak datang. Ih, parah banget sih. Jadi sebagai informasi Mas Andovi dan peserta yang atau audiens yang ada di sini, viewers kita itu di Zoom dan juga di YouTube langsung secara online. Oh ya, di Zoom ya, di Zoom secara online. Tadi pertanyaan itu Mas Andovi, mungkin gimana tuh? Oke, pertanyaan gue, kenapa lu kasih nomor induk mahasiswa lu? Itu pertanyaan. Oke, itu jujur agak susah nanti. Oke, tapi itu ini bagus ya, karena let's talk about the elephant in the room, yaitu AI dan ChatGPT dan segala macam. This is the big elephant in the room. Di sini nggak ada jawaban yang pasti karena gua sendiri pun masih menghandle tentang era disrupsi artificial intelligence ini. Jujur, ini sangat-sangat susah. Gua nggak tahu kenapa gua berdiri, ya udah. Yang kalian semua harus pahami adalah hal yang paling pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Jujur banget, perbedaan percepatan kemajuan teknologi di tahun 2011 ketika gue mulai YouTube sama 2024 ke atas itu beda jauh. Di tahun 2011 orang nggak nyangka konten kreator bisa jadi pekerjaan. Di tahun 2024 percaya sama gue, kita juga belum tahu industri yang besar yang datang di masa depan itu apa. Ibaratnya konten kreator selanjutnya next generation itu kita belum tahu apa. That's a fact. Kalau ada orang yang kasih tahu kalian, gue tahu jawabannya. Dalam 5 tahun kita pasti akan bla 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 bla. Bohong. Kenyataannya nggak ada yang tahu. Jujur banget. Gue aja nggak tahu. Semua orang nggak tahu di dalam dunia ini.
Tetapi gue suka banget tadi pertanyaan tadi dia ngomong, apa yang kita bisa persiapkan? Balik lagi ke Wulan, apa yang bisa kita persiapkan untuk bisa menghandle the change dan adaptasi yang akan terjadi, perubahan yang akan terjadi. Itu yang penting guys. Tahun ini ada ChatGPT, tahun depan ada ChatGPT 6.0, whatever. Tahun depan kita AI akan mengubah struktur perataan hidup kita semua. Kita semua ada yang tahu. Makanya yang paling penting adalah cara kita menghadapi ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai dasar-dasar logika berpikir yang baik dan benar. When disruptive change comes into your life, make sure pondasi kalian itu sangat-sangat kuat. Contoh yang paling nyata adalah gua harus ngomong ini karena gua mahasiswa Fakultas Hukum. Hidup akan terus berubah. Norma-norma masyarakat dan manusia akan selalu berubah. Bakal ada hukum-hukum dan aturan-aturan yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi semua hal didasari oleh pondasi dan konstitusi kita yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau konstitusi kita kuat, kita bisa apapun. Ketika ada perubahan zaman dan hukum berubah, kita bisa mengikuti. Asal kita tidak melanggar konstitusi tersebut. Nah, jadi sama dengan hidup. Ketika ada perubahan apapun yang terjadi, kalau pada dasarnya lu udah gak bisa berpikir secara logika dan nalar lu gak jalan, ketika perubahan itu datang, selesai. So the best thing that I can give to you, itu bukan bagaimana cara kita beradaptasi di dunia digital yang sekarang. Basicnya apa dulu? Kalian tahu cara berpikir secara kritis nggak? Kalian gampang kemakan hoax nggak? Kalian tahu urutan logika dan kesesatan dalam berpikir nggak? Logikanya dulu, pondasinya dulu yang dikuatin. Itu aja dulu. Jadi ketika ada hal yang baru yang masuk dan mendisrupt dan mengubah hidup kalian, kalian at least punya pondasi yang kuat untuk menghadapi itu. Jadi itu. And I'm scared, to be honest, I'm really scared karena zaman kalian, who knows 5 tahun ke depan apa? Gue yakin di zaman kita pasti beda banget sama zaman sekarang. Itu perubahan itu drastis banget. Tapi itu, always be forward thinking, perbaiki base kalian dulu, dan emang harus siap untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dan itu emang skill yang sulit. Orang selalu tanya gue, soft skill yang dibutuhkan apa? Soft skill yang paling dibutuhkan adalah skill untuk selalu menerima informasi baru dan bisa quickly adapt to whatever it is. Itu skill yang sangat susah. Karena ketika kita mengadaptasi sesuatu hal yang baru, kita harus siap-siap untuk melepaskan norma-norma yang lama yang kita percayai selama ini. Itu susah loh guys. Kalau kalian selama ini mikir, ini jalan hidup yang benar, ini bagaimana kita sukses. Tiba-tiba ada era disruptif yang masuk, lu tetap berpegang teguh kepada cara yang lama. Susah. You have to learn how to let go and go into the new thing, whatever the new thing is. Jadi kepada, tadi gue lupa namanya siapa dengan nomor induk mahasiswa yang gue juga lupa. Semoga lu memperkuatkan basis lu dan pondasi lu and always be ready to adapt to the change. Terima kasih banyak. Harus mudah beradaptasi ya, poin penting di sini ya. Tapi saya ini teman-teman, tadi dia udah bahas konstitusi sedikit lagi loh, hampir ya. Karena suka politik Andovi ini. Tenang. Saya tenang sini. Saya tidak akan membahas politik. Terima kasih. Netral. Tapi ini apa namanya? Seperti yang disampaikan di awal, dia itu senang mencoba sesuatu yang baru, dia itu suka yakin dengan dirinya, dengan keyakinannya, tapi poin-poin penting, pondasi-pondasi yang harus dia tanamkan tuh dia pegang kuat. Contoh tadi ya, dia kalau bisa jangan merugikan orang lain, jangan membuat orang lain susah. Itu kepercayaan teman-teman melakukan sesuatu selama tidak membuat orang lain susah dan merugikan orang lain, insya Allah akan memberikan hasil yang sangat baik ya. Betul. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang selalu mikirnya bagaimana gua sukses, gua sukses. Kalau kesuksesan lu merugikan orang lain, apakah lu benar-benar sukses? That's a real question that we need to ask. Koruptor duitnya banyak,
Banyak mereka semua duitnya banyak. Tapi menurut gue ya jujur mereka sampah. Kalau ketika lu udah merugikan orang lain dan membuat orang lain sengsara, apa gunanya duit lu sebanyak itu? Jadi tolong ya mahasiswa-mahasiswi di sini, kalian boleh sukses, tapi jangan pernah kesuksesan itu didasari dan atas penderitaan orang lain. Please ya. Ya, gue percaya sama kalian ya. Gak ada tepuk tangan dong guys. Itu wajib. Tapi sore hari ini saya diyakinkan. Udah sore ya? Waduh. Sore hari ini saya diyakinkan oleh seorang Andovi bahwa dia ini laki-laki anak muda yang baik. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan penutup sebelum kita akhiri acara hari ini. Masih semangat? Masih? Oh, udah nutup. Ini mereka nggak tanya lagi. Mereka nggak tanya lagi satu pertanyaan dari audience. Udah nggak bisa? Udah habis. Jangan salahin saya, salahin panitia. Oke, terima kasih. Jadi gini ya teman, jadi gini ya Andovi. Di dalam sebuah memulai bisnis dan usaha dan lain sebagainya itu sekarang ini kan lagi tren terkait kolaborasi. Oh, Kolaborasi. Jadi teman-teman di sini ini sebetulnya memiliki banyak potensi. Yang satu punya tadi ya si siapa Muklis punya usaha sampai 4, yang lain belum punya usaha apa-apa tapi dia punya tenaga, yang lain punya yang si Muklis punya konsep usaha tapi belum ada modalnya dan lain sebagainya. Gimana pandangan Andovi ini terkait kolaborasi dan impact terhadap bisnis yang pernah dijalankan atau kreator yang pernah dijalankan itu kolaborasi seperti apa? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Oke, thank you. Mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat ini lumayan bikin hati gue, karena seumur hidup gue selalu kolaborasi. Yang paling dekat adalah gue kolaborasi dengan kakak gue sendiri. Dan bagi kalian yang punya kakak adik tahu betapa susahnya kerja bareng sama kakak adik kalian, betul? Betul. Dia pelit banget dragon. Gue gak usah jauh-jauh. Gue sama Kajo banyak orang selalu lihat sisi manisnya, tapi sisi pahitnya tuh gede banget. Gede banget. Oke? Kajo mempunyai ide tertentu, gue punya ide tertentu. Tapi apakah kolaborasi antara gue dan Kajo membuahkan dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa? Iya. Tetapi yang terpenting dalam berkolaborasi adalah mau itu sama keluarga, mau itu sama temen, mau itu sama bisnis. Please, when you collaborate with someone, make sure pertama tujuan kolaborasi lu itu jelas. Kebanyakan kolaborasi itu pecah belah dan gagal ketika itu tujuan dan ibaratnya akta pendiriannya itu nggak jelas. Contoh, gua sama aja tuh berantem tiap hari. Bagi yang tahu gua sama aja pasti berantem. Kita bikin karya rap battle Prabowo, Jokowi, Anies, Ganjar itu berantem terus, semua berantem. Bikin DPR musikal berantem, bikin berantemnya terus hidup kita. Tapi tujuan gua sama Kajo jelas. Tujuan gua sama Kajo membuat karya. Jadi ketika kita berantem di tengah-tengah kolaborasi itu, kita selalu ngomong juga, tapi kita selalu sadar. Dalam hati kita sadar, at least kita tahu tujuan akhir kita apa. Nah, itu kolaborasi. Jadi intinya, when you work with someone, make sure tujuan kalian jelas sama. Make sure perjanjian awalnya atau bahasa hukumnya, akta pendiriannya, oke? Awal-awal itu jelas. Lu ngurusin ini, gua ngurusin ini. Kalau ada perselisihan, kita bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan tersebut, itu jelas. Kebanyakan orang, yuk kita sama yuk. Oh, pecah kongsi, berantem segala macam. Kolaborasi itu penting, tapi selalu tujuannya jelas. Dan apa ini? Kalau terjadi perselisihan, bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan tersebut? Itu pertama. Yang kedua, kolaborasi yang baik, mau itu secara kreatif, secara bisnis, adalah kolaborasi yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gue ulangin sekali lagi, yang melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gue punya bisnis kopi, gue gak ngerti apa-apa soal kopi, tapi gue tahu partner gue ngerti soal kopi. Nah, gue percaya sama partner gue, tujuan kita jelas kalau kita berantem apa nih perselisihannya. Lu paham soal kopi, gue paham soal marketing, gue paham soal apapun lah. Find someone that complements your skill set. Jadi kolaborasinya akan melipat gandakan hasil akhirnya apapun itu.
Kebanyakan orang kolaborasi cuma karena gue temen, lu temen, yuk bisa yuk. Ya nggak jelas dong. Apa? Oke, lu jago di ini, gue jago di ini. Lu jago di C, gue jago di D. Gue nggak jago di A. Lu bisa isi kekurangan gue nggak di A? Oke, kalau gitu gue bisa nggak isi kekurangan lu di C? Kebanyakan orang tuh collaboration is important, but you need to fill the gaps between your thing. Contoh, gue sering banget kolaborasi sama Chandra Leo. Kalau kalian tahu tim Tuan Chandra Leo. Chandra jagonya apa? Di sinematografinya, di gambarnya, di warnanya. Skinny jagonya di apa? Di ceritanya, di perasaannya, di pemikiran kritisnya. Jadi ketika Chandra Leo sama Jovial dan Andovi gabung, jadi epic rap battle Anies Prabowo versus Ganjar. Semua orang lihat video ini, wow, gambarnya luar biasa, sinematografinya luar biasa, yaitu berkat Chandra Leo. Liriknya gimana? Ya liriknya gue sama Kak Jo nulis semua ketika kita bikin rap battle. Nah itu kolaborasinya selalu melengkapi. Apakah gue sama Chandra Leo berantem ketika bikin video itu? Sudah pasti, cekcokan ide. Tapi tujuan kita di akhir jelas. Bikin video yang luar biasa, nanti kalau kita berselisih, bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihannya. Itu, jangan pernah takut berkolaborasi, tapi ingat dua hal tersebut. Cari orang yang mengkomplement kekurangan dan kelebihan kalian, dan tujuan kalian apa dulu, dan kalau kalian berselisih, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi jangan bertakut berkolaborasi dengan satu sama lain. Oke? Terima kasih banyak. Wah, mic-nya mati dong. Tes, oke. Ah. Ya, banyak nih sih teman-teman yang punya ide, punya kreasi, tapi jangan pernah takut untuk berkolaborasi selama jelas di awal gitu ya. Jadi mending ribut di awal, happy di akhir. Betul, mending ribut di awal ya, sumpah, jujur. Oke, terima kasih Andovi dan Lopez Terima kasih untuk banyak. hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin dengar kata-kata Andovi untuk teman-teman semua. Sepatah dua patah kata untuk teman-teman. Untuk sore hari ini kira-kira apa? Padahal ya, udah banyak ya. Pertama, gua mau Kata-katanya. terima kasih kepada semua orang yang hadir secara offline dan online di Universitas Pelita Bangsa ini. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Thank you. I really appreciate it. Gua di sini juga mungkin gak terkesan, tapi gue juga belajar dari kalian kok. Pertanyaan-pertanyaan kalian juga membuat gue mengintrospeksi dan merefleksi diri. Tapi gue selalu pesan gue ke mahasiswa selalu kayak gini. Selalu kayak gini. Gue ada dua pesan gue. Ingat, kalian itu mahasiswa. Oke? Sebuah privilege bagi kalian untuk ada di gedung ini. Puluhan dan bahkan ratusan juta orang tidak bisa menjadi mahasiswa di gedung ini. Itu fakta, itu data. Ya, Semua orang punya journey-nya Nggak usah dulu. masing-masing, gak apa-apa. Tapi gunakan journey kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, apapun journey itu, sebaik mungkin. Bergaullah dengan sebaik-banyaknya orang. Kurangin berantem antara circle-circle gak penting. Kuranginlah hal-hal gak penting di kuliah yang gue juga dulu anak kuliah, gue paham. Gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Masa-masa kuliah gue, ini gue juga cuma ngomong ini karena gue depan kalian, itu masa-masa terindah gue, jujur. Karena beban gue adalah satu, untuk belajar. Belajar, itu hal yang indah loh. Banyak orang gak bisa cuma untuk belajar doang. Jadi gunakan waktu kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk belajar dan memperkaya ilmu dan memperkuat pondasi kalian masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, kepada kalian mahasiswa-mahasiswi. Sering orang selalu ngomong dan bercanda soal generasi emas 2045, soal Indonesia emas 2045. Gue sering juga bercanda soal itu. Tapi pada kenyataannya lah, kalian semua umur 20, 22, 23, tahun 2045 matematika dasar 2021 tahun, kalian akan umur 42an sampai 45. Kalian yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, itu kenyataan. Oke, please, negara ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini kekurangan orang yang berintegritas. Tolong kalian semua, kalau kalian tumbuh, gue gak mau lihat anak-anak Universitas Pelita Bangsa jadi orang sukses, tapi korup dan tidak berintegritas. Awas ya kalian semuanya. Please, jadilah orang yang berintegritas dengan cara kalian masing-masing. Oke?
please jangan merugikan orang lain with whatever you are doing in your life. Kalau bisa hal yang kalian lakukan bisa berguna bagi kalian, bagi keluarga kalian, dan bagi orang dan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak, nama saya Andovina Lopez. Thank you so much. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke MC. Tepuk tangan untuk MC juga dong. MC. Kok jaket lu warna merah, gue juga mau. Merah itu hukum ya? Oh, gue gak dapet. Oh yaudah. Tukeran aja gimana? Boleh, panitia nanti disiapkan ya. Yang warna merah ya panitia. Baiklah, acara selanjutnya akan penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Pelita Bangsa kepada pemateri kita pada hari ini. Kepada Pak Rektor Universitas Pelita Bangsa kami silakan. Kami juga turut mengundang nanti Ibu Direktur Administrasi Umum juga Bapak Wakil Rektor 2 untuk nanti foto bersama. Nanti untuk teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Nanti juga kita akan ada sesi foto bersama dengan Kak Dovi juga. Udah kelihatan. Tadi kalian ada yel-yel kan kalau nggak salah kan? Ya. Nanti minta untuk video instastory gue nanti di tengah-tengah bikin video ya untuk yel-yel, bisa ya? Bisa ya. Boleh foto bersama? Kesabaran. Apa ya benar? Nanti mah pakai sepatu ah. Saya boleh minta kita foto lihat kanan, melihat masa depan yang cerah gitu. Semua lihat situ, lihat situ. Di bawah. Boleh teman-teman mahasiswa silakan Berdiri, Bangkit untuk teman-teman dan- silakan untuk berdiri semua. tempat duduknya ya. Ayo semuanya berdiri, semuanya berdiri. Yang masih duduk silakan untuk berdiri. Dik, buku gua. UPB ada kayak slot tangan nggak, sayang tangan gitu nggak ada. Oh gini aja. Ini aja Ada. sih jempol oke. aja. Foto dulu. Oke, jadi gua akan teriak Universitas Pelita Bangsa, kalian iya kalian ya. Ya. Yang Jadi semangat ya. teman-teman nanti kalau misalkan Kak Dovi ngomong Universitas Pelita Bangsa, kalian jawab aku bisa, pasti bisa, harus bisa, Pelita Bangsa hebat. Oke? Oke, siap ya. Semangat. Oke, Popo, dinamis, Popo, set. Udah? Universitas Pelita Bangsa. Aku bisa, harus bisa, pasti bisa, Pelita Bangsa hebat.
Terima kasih semua, mohon maaf kalau kata-kata yang salah ya. Thank you, terima kasih, terima kasih. Sampah ya kan itu? Sampah. Nih. Keluar nanti. Ininya aja udah, rutinya aja. Ribet kali. Nah, Kami persilakan kepada pembicara dan juga seluruh struktural UPB untuk meninggalkan ruangan. tuh foto tuh. Untuk teman-teman mahasiswa mohon untuk tidak ricuh ya. Untuk tidak lucu dan tidak Berdesakan. berdesakan ya teman-teman. Takutnya nanti ada yang jatuh. Dan untuk teman-teman mahasiswa tidak ada yang meninggalkan tempat duduknya masing-masing. Yang sudah berdiri silahkan untuk duduk kembali. Ya iyalah. Ya, kita biarkan dulu untuk Bapak Rektor juga untuk Kak Dovi meninggalkan ruangan ini dahulu ya. Nanti Dan untuk itu baru mahasiswa. Untuk panitia dan juga security bisa mendampingi Kandowi untuk turun. Di mana? Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kalau gitu kami pamit undur diri. Kami sebenarnya ini ada tugas mewakili semua bagian tugas juga dari MC. Mohon maaf jika ada kata-kata salah berbuka dan kita akan kesalahan langsungnya ada. Karena buat hari ini kami berbuka enak sekali cukup sekian acara hari ini. Sebelum kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada teman-teman maaf, diperintahkan ruangan sampahnya di bawah masing-masing. Untuk sampahnya di bawah masing-masing dibuat ke tempat sampah yang telah disediakan. Juga untuk yang sampai ada yang kita ya, telepon, dompet, kunci, sampai untuk dilakukan di dalam kantor. Dia akan diberikan sampahnya dalam waktu tertentu untuk dibawa ya sampahnya. Terima kasih. Mohon untuk bersabar di dalam ya, menunggu sifat berapa. Ya, sampai nanti di dalam kantor. Awas ada dari dalam. Lagi. Udah,